Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Kembali kita jumpa dalam saat teduh pagi ini, Selasa 28 April 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas hari baru anugerah-Mu bagi kami. Kami akan menghayati firman-Mu yang akan menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu. Berikan hikmat-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Kasih yang muncul dari iman. Pak Kaboro, tubuh tulu diomai kapatonganan. Jemaat Tuhan, ada ungkapan orang yang mengatakan tidak mudah memperoleh kesuksesan, tetapi lebih sulit lagi mempertahankan. Mungkin lebih mudah menjadi Kristen, tetapi menjadi Kristen yang mengamalkan kasih persaudaraan mungkin sangat sulit. Saudara-saudara, orang Kristen yang tersebar di provinsi Asia Kecil, Kekaisaran Romawi, sering disebut sebagai pendatang. Situasi itu membuat mereka selalu menghadapi tantangan, hingga sebagian dari mereka lari dari panggilan iman dengan tidak lagi saling mengasihi dan hidup kudus. Petrus mengirim surat ini untuk menguatkan orang-orang Kristen agar setia dalam iman walaupun menghadapi tantangan yang berat. Mereka harus saling mengasihi dan tetap menjaga kekudusan hidup. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, hidup kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Untuk itu, harus mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Kasih Kristus yang telah mengalir dalam hidup mereka harus mengalir pula dalam manifestasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang tulus ikhlas. Jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kasih Allah itu belum sempurna bagi kita. Karena untuk membuktikan betapa besar kasih-Nya kepada kita, tidak hanya berkat saja yang Dia anugerahkan kepada kita,
namun anaknya yang tunggal pun Dia korbankan demi keselamatan kita. Hal yang perlu kita pertanyakan adalah, apa yang telah kita korbankan untuk Tuhan selama kita mengenalnya? Sebenarnya Allah tidak menuntut banyak hal dari kita. Allah menginginkan kita untuk setia mempertahankan jati diri, identitas, dan karakter kita sebagai pengikut Kristus, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pimpinan-Mu dalam saat teduh pagi ini. Firman-Mu telah mengingatkan dan mengajar kami untuk terus merespon kasih Allah dalam Yesus Kristus bagi kami, dengan selalu setia mempertahankan identitas, jati diri, dan karakter kami sebagai pengikut Kristus melalui hidup dalam kasih persaudaraan. Tuntun kami Roh Kudus untuk menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami datang berserah kepada Tuhan, dan kami memohon pengasihan dan pertolongan Tuhan dalam kami memaknai hari baru anugerah Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa bersama Tuhan kehidupan kami akan aman dan tentram. Berkati pekerjaan, berkati usaha dan rencana kami Tuhan. Semoga semua membawa hasil berkat dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami boleh nikmati dan kecap dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Rumah tangga kami berkati. Anak-anak dan cucu-cucu kami berkati dalam segala aktivitas mereka. Baik mereka yang ada di Bontang pun yang di luar Bontang. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, jemaat Efrata, dan semua saudara-saudara kami yang bersama dalam saat teduh pagi ini. Pekerjaan, usaha, rencana mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati. Anak-anak, cucu-cucu mereka Tuhan berkati. Kami serahkan gereja-Mu, majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudimu, dan semua pelayanan yang akan dilaksanakan ke depan. Tuhan kiranya memberkati. Saudara-saudara kami yang sakit pulihkan, yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, dan yang bersuka cita pun karena berbagai hal sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka Tuhan. Kami serahkan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi dan berkati mereka selalu. Orang tua, saudara-saudara, dan rumpun keluarga kami Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati. Bangsa kami berkati. Pulihkan dari pandemi COVID-19. Kota Bontang Tuhan berkati dan pulihkan dari COVID-19. Pemerintah kami Tuhan berkati. Tim medis, dokter, para medis dalam tugas pelayanan Tuhan yang akan memberkati. Tim medis yang sedang menjalani karantina, Tuhan tolong. Saudara-saudara kami yang positif COVID-19, Tuhan pulihkan. Yang dalam pemantauan dan pengawasan, Tuhan, Engkau yang akan menjaga dan menolong mereka. Iya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami. Tuhan akan memberkati kami menjalani hidup dan kehidupan ini. Dengarkan kami Tuhan yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya hari ini. Tuhan memberkati kita semua.
Soli Deo Gloria.